Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Audita Shirley Rabani dengan NPM C101901228 mengikuti mata kuliah Pasar Modal dan Manajemen Portofolio kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan analisis fundamental dari PT Unilever Indonesia Tbk. PT Unilever Indonesia Tbk bergerak dalam bidang manufaktur, pemasaran dan distribusi barang konsumsi termasuk sabun, deterjen, margarin, makanan berbasis susu, es krim, produk kosmetik, minuman berbasis teh, dan jus buah. Sejak 5 Desember 1933, Unilever Indonesia telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan fast-moving consumer goods terkemuka di Indonesia yang senantiasa menemani keseharian masyarakat melalui beragam produknya, seperti Pepsodent, Dove, Vaseline, Rinso, Molto, Sunlight, Walls, Royco, Bango, dan masih banyak lagi. Unilever Indonesia pertama kali menawarkan sahamnya kepada publik pada tahun 1981 dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak 11 Januari 1982. Selanjutnya, terdapat 5 tahap analisis fundamental menggunakan laporan keuangan, yaitu yang pertama, rasio profitabilitas, yang kedua, earning per share, yang ketiga, dividend payout ratio, yang keempat, price earning ratio, dan yang terakhir, nilai intrinsik. Berikut ini merupakan laporan keuangan PT Unilever Indonesia Tbk pada bulan September tahun 2021 dan 2020. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis fundamental yang pertama, yaitu rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas itu sendiri terbagi atas perhitungan return on equity dan return on asset. Yang pertama, ada return on equity. ROE tersebut didapat dari EAT dibagi total equity, di mana EAT sebesar 4.378.794.000.000 dibagi total equity-nya sebesar 5.326.215.000.000, yaitu hasilnya sebesar 82%. Selanjutnya, return on asset atau ROA. ROA itu sendiri didapat dari EAT dibagi total aset, di mana EAT sebesar 4.378.794.000.000 dibagi total asetnya sebesar 20.206.771.000.000, yaitu sebesar 22%. Analisis fundamental yang kedua yaitu earning per share, yaitu besarnya laba yang diperoleh dari per lembar sahamnya. EPS itu sendiri didapat dari EAT dibagi total share, yaitu sebesar 115 sesuai dalam laporan laba rugi. Selanjutnya, yang ketiga yaitu dividend payout ratio, di mana rasio banyaknya laba perusahaan yang dibagi menjadi dividen kepada pemegang saham. DPR itu sendiri didapat dari DPS dibagi EPS, di mana DPS tersebut sebesar 66 dibagi EPS tersebut sebesar 115. Jadi hasilnya yaitu 57,39%. Yang keempat yaitu price earning ratio atau PER, yaitu indikasi besarnya uang yang harus dibayarkan investor untuk memperoleh Rp1 laba perusahaan. PER itu sendiri didapat dari harga saham atau close price dibagi EPS, di mana close price tersebut sebesar 4.200 dibagi dengan EPS sebesar 115.
yaitu hasilnya 36,52 kali. Yang terakhir yaitu estimasi nilai intrinsik saham. Nilai intrinsik atau nilai teoritis adalah nilai saham yang sebenarnya atau seharusnya terjadi. Yang pertama mencari plowback ratio, yaitu didapat dari 1 dikurangi DPR, yaitu 1 dikurangi 57,39%, hasilnya yaitu 42,61%. Yang kedua mencari G dengan cara ROE dikali plowback ratio, yaitu sebesar 82% dikali 42,61%, hasilnya yaitu 34,94%. Yang ketiga mencari estimasi EPS, didapat dari EPS dikali 1 ditambah G. EPS tersebut sebesar 115 dikali 1 ditambah G sebesar 34,94%. Hasilnya yaitu 155,18. Dan yang terakhir yaitu mencari nilai intrinsik atau P, didapat dari estimasi EPS dikali PER. Estimasi EPS tersebut hasilnya sebesar 155,18 dikali PER-nya sebesar 36,52. Jadi hasilnya yaitu 5.667. Maka berdasarkan hasil analisis fundamental tersebut dapat disimpulkan yaitu nilai pasarnya kurang dari nilai intrinsik. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk saham dari PT Unilever Indonesia Tbk tersebut undervalue, yang artinya bagi investor sebaiknya untuk membeli saham tersebut. Demikian penjelasan hasil analisis fundamental saya dari PT Unilever Indonesia Tbk. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari penyampaian yang saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.